Halo semuanya, salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat datang di channel Mode 80. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari part sebelumnya. Tak usah berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Scene memperlihatkan Jenderal Artileri Surgawi, Master Han, sedang memancarkan aura yang mengerikan. Dia sedang melesat seperti mengeluarkan teknik untuk menyerang. Diceritakan bahwa mereka yang bisa menguasai teknik tersebut adalah orang yang pantas disebut Jenderal Artileri Surgawi. Teknik itu adalah teknik seni bela diri kuno yang telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun. Akan tetapi, teknik itu sudah berkembang dan berevolusi dari teknik seni bela diri kuno. Teknik itu mengharuskan penggunanya memahami struktur tubuh manusia dari rangka tubuh, otot, sampai dengan pembuluh darah terkecil. Jika pengguna bisa memahami semua itu, dia akan dapat memainkannya sesuka hati, bahkan bisa menghancurkannya. Semua itu dimulai dengan mengetahui pembuluh darah mana yang dapat merangsang hingga menyebabkan tubuh manusia itu runtuh. Lalu Scene masih memperlihatkan pertarungan antara master dengan murid. Walaupun itu pertarungan antara master dengan murid, akan tetapi pertarungan itu sama mengerikannya dengan pertarungan sungguhan. Sayu melihat masternya melesat ke arahnya. Dia juga melakukan hal yang sama dan mencoba menangkis serangannya. Dan boom, benturan antara pengguna kekuatan Jenderal Artileri Surgawi menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat, hingga tanah di sekitarnya retak dan berhamburan ke segala arah akibat tak bisa menahan gelombang energi tersebut. Kejadian itu terjadi berulang dengan sangat cepat, sehingga jejak pertarungan mereka masih dapat terlihat dan dirasakan walaupun mereka sudah berpindah tempat. Dengan sarung tangan besinya, Sayu dengan cepat menangkis serangan bertubi-tubi dari masternya. Di situ dijelaskan bahwa pengguna dari seni bela diri Jenderal Artileri Surgawi harus memiliki tangan yang lebih berat dari 20 massa otot tubuhnya. Oleh sebab itu, dalam masa latihan, Sayu masih menggunakan sarung tangan besi. Setelah menangkis serangan masternya, Sayu melakukan serangan balik. Dia melakukannya dengan sangat tangkas. Dalam keadaan itu, dia teringat dengan ajaran masternya untuk bisa merasakan kelemahan yang bisa membatasinya. Sayu masih berusaha membiasakan dirinya. Terlihat dari sorot matanya yang menunjukkan kesungguhan yang hakiki. Karena merasakan bahwa masternya akan menggunakan jurus yang mematikan, dia pun berusaha untuk menangkisnya. Dan touch, sentuhan jari yang mematikan itu ditangkis oleh Sayu dengan sikunya. Jurus itu adalah 10 poin kerusakan. Jurus itu adalah teknik yang didasarkan pada metode pemisahan otot dari tulang, di mana arteri area yang rusak harus distimulasi dan kemudian tulang dan otot harus diputar. Scene memperlihatkan usaha Sayu untuk menangkis serangan masternya adalah sia-sia. Tulang dan otot lengannya terpelintir hanya dengan sentuhan jari. Sayu pun kaget karena pertahanannya sia-sia. Akan tetapi di situ ada yang aneh. Terlihat bahwa Sayu tak merasakan kesakitan walaupun tulang dan ototnya terpelintir. Mungkinkah tubuhnya sudah mulai beradaptasi? Setelah terkena serangan dari masternya, ia tidak panik dan langsung melakukan hal yang sama pada lengannya sendiri. Akan tetapi yang dilakukannya bukan untuk menghancurkan, namun mengembalikan lengannya ke bentuk semula. Tak memberikan banyak waktu, masternya melanjutkan serangannya. Dia bilang bahwa Sayu masihlah lambat dan mengingatkannya bahwa dalam pertarungan, mengingatlah dengan memori tubuhmu, bukan dengan otakmu. Lalu dengan sangat cepat Sayu dapat menghindari serangan masternya. Tampak di sana bahwa Sayu masih kesulitan
mengimbangi kecepatan masternya. Akan tetapi, bersentuhan sedikit saja dengan masternya adalah termasuk kesalahan yang fatal. Lagi-lagi, lengan Sayu terpelintir. Lalu, dengan cepat, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan mengembalikan lengannya ke bentuk semula. Lengan Sayu pun kembali seperti semula dengan sekejap. Akan tetapi, dalam pertarungan, kita tidak boleh membiarkan ataupun menunggu lawan kita pulih. Maka langkah terbaik adalah langsung menyerangnya. Master Han pun langsung menyerang Sayu yang sedang memulihkan lengannya. Sayu terkejut karena serangan itu begitu cepat dan tak memberikan jeda sedikit pun untuk dirinya merespon. Alhasil, Sayu pun terpental ke belakang akibat serangan masternya. Walaupun begitu, Sayu masih tak kehilangan kuda-kudanya dan terhempas dengan gaya. Sayu sudah merasakan kelelahan, nafasnya sudah terengah-engah. Lalu Master Han kembali menasihati muridnya bahwa meskipun kamu lelah bukan berarti musuhmu juga lelah. Bergeraklah sampai kamu mati, ucap Master Han kepada Sayu. Dia lalu melanjutkan perkataannya bahwa tidak ada metode khusus untuk Jenderal Artileri Surgawi. Metode itu hanya mengencangkan, merusak, mematahkan sendi, dan merusak otot. Di sisi lain, Sayu yang masih terlihat lelah, namun dia mendengarkan dengan seksama pengajaran dari masternya, jangan sampai terlewat sedikit pun. Lalu, dengan tatapan yang serius, Master Han memuji peningkatan Sayu. Dia berkata, meskipun kamu belum terampil, akan tetapi kamu memahami dasar-dasar untuk menjadi Jenderal Artileri Surgawi. Setelah itu, melihat Sayu sudah mengalami peningkatan, Master Han menunjukkan teknik berikutnya. Dia mulai mengeluarkan ki biru. Dia langsung melesat dengan kecepatan tinggi sehingga mata biasa tak mampu mengikuti kecepatan itu. Ki biru itu adalah ki petir, sebuah ki yang harus dimiliki oleh Jenderal Artileri Surgawi. Sayu pun terkejut seperti ada sesuatu yang mengenai dadanya. Ternyata itu adalah tangan Master Han yang sedang menyerang Sayu dengan tangan yang sudah teraliri dengan ki petir. Gerakan itu sangatlah cepat hingga Sayu tak sempat merespon. Namun di sela-sela menyerang, Master Han berkata kepada Sayu bahwa ki petir adalah akar dari 10 titik kerusakan dan teknik Jenderal Artileri Surgawi. Lalu ki di tangan Master Han dilepaskan dan terciptalah sebuah gelombang ki yang luar biasa. Dan boom, ki itu menghempaskan Sayu hingga terpental sangat jauh. Serangan itu mempunyai daya hancur yang mengerikan. Tidak hanya lawannya, tapi juga lingkungan sekitar ikut terdampak. Pelatihan itu adalah termasuk pelatihan yang mengerikan. Dia tak segan menghajar muridnya sendiri. Akan tetapi, Sayu masih berusaha menahan serangan itu. Kakinya langsung menapaki tanah dan menahan hempasan itu supaya dia tidak terhempas terlalu jauh. Setelah itu, dia berusaha mengendalikan ki petir itu dan memadatkannya. Master Han mengungkapkan bahwa fondasi dari ki petir adalah pengendalian. Lalu Master Han mengungkapkan kenapa dia begitu keras melatih Sayu sampai ke tingkat ekstrim. Dia sadar bahwa seharusnya dia melatih Sayu secara perlahan dan aman. Akan tetapi, waktu Master Han sudah tidak banyak lagi. Bertahanlah, ucap Master Han kepada Sayu dengan penuh harapan. Dia melanjutkan perkataannya bahwa semua itu diperlukan untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Mendengar itu, Sayu langsung berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi harapan masternya. Setengah tahun kemudian, Xin menunjukkan keadaan di Gunung Myohyang. Hari itu, awan gelap menyelimuti seluruh pegunungan Myohyang. Keadaan sedang hujan lebat. Terdengar suara teriakan menyuruh seseorang untuk berhenti karena mereka datang ke tempat yang tidak seharusnya. Tempat itu adalah kultivasi Master Dewa yang terhormat. Ternyata yang diteriaki mereka adalah Sayu. Dia bersama masternya
dihadang oleh ribuan orang. Sepertinya mereka dari suatu perguruan bela diri. Mereka menyuruh Sayu dan masternya untuk pergi dari tempat itu dan berhenti membunuh. Master Han pun mulai geram karena jalannya dihadang oleh secunguk murid dari Lee Jung-yu, atau bisa dibilang tetua master. Lalu mereka berkata bahwa mereka diperintahkan dengan tegas oleh tetua master untuk mencegah Master Han dan juga Sayu campur tangan dalam situasi saat ini. Ribuan murid itu akan bertindak jika mereka masih ingin menerobos masuk. Setelah itu, karena sudah pasti Master Han dan juga Sayu tidak akan mematuhinya, maka mereka pun langsung bergerak. Ribuan seniman bela diri itu menerjang ke arah Sayu dan juga Master Han. Lalu angin mulai berhembus di sekitar Sayu. Sayu mulai mengeluarkan kekuatannya. Ki petirnya mulai teralirkan ke tangannya. Dan crash! Sarung tangan besi yang menemani latihan Sayu selama ini hancur akibat ki petir miliknya. Itu menandakan bahwa Sayu sudah layak melepaskan sarung tangan besi itu. Dia siap menampol sekumpulan akang-akang botak itu. Ki petir itu keluar dari kedua tangan Sayu. Petir biru itu menjalar di udara. Sayu pun memejamkan matanya. Dia teringat dengan perkataan masternya bahwa jika dia bisa menjadi ahli dalam mengendalikan ki petir, maka akan mendapatkan mata hantu. Setelah memejamkan matanya sejenak, dia perlahan membuka matanya. Mata Sayu menyala biru. Dia telah mendapatkan mata hantu. Lalu dijelaskan bahwa jika Sayu mendapatkan mata hantu itu, maka berarti Sayu sudah menjadi jenderal artileri surgawi sejati. Lalu Sin memperlihatkan gunung Myeohyang yang sedang dilanda hujan. Bukan hanya hujan air, tapi juga hujan cairan merah. Suasana di sana sangatlah chaos. Teriakan mereka menggema di berbagai sudut tebing. Satu persatu mereka tumbang. Mereka yang jumlahnya ribuan orang tak berkutik melawan satu orang saja, yaitu Sayu. Tubuh mereka terpelintir tak beraturan. Ternyata mereka terkena jurus jari penghancur. Diperlihatkan Sayu masih menggunakan sarung tangan besi. Itu berarti pertarungan ini terjadi sebelum Sayu mendapatkan mata hantu. Sayu masih terus menghajar para akang botak itu. Mereka tumbang hanya dengan beberapa kali serangan. Master Han terlihat berjalan dengan santai. Itu karena Sayu telah membersihkan jalan untuk masternya dari akang-akang botak itu. Mereka seakan tak mempunyai kesempatan untuk berbalik menyerang. Ini seperti pembantaian massal. Sambil berjalan, Master Han mengamati jurus-jurus yang digunakan oleh Sayu. Dia pun menjelaskan salah satu jurus yang digunakan Sayu. Itu adalah jurus pembuluh darah mengalir. Jurus itu dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan menyebabkan otot-otot akan berputar dengan sendirinya. Lalu dari sisi belakang ada segerombolan akang botak yang mencoba menyerang Master Han. Mereka begitu optimis dapat mengalahkan Master Han dengan jumlah. Dalam keadaan seperti itu, Master Han mengungkapkan bahwa benda-benda memiliki pembuluh seperti syaraf pembuluh darah manusia. Jika kita mengendalikan ki petir ke pusat syaraf benda itu, maka gunung besar pun bisa kita hancurkan. Lalu dia menembakkan ki petir ke arah salah satu tebing. Dan boom, tebing itu langsung runtuh. Reruntuhan itu jatuh ke arah sekumpulan akang-akang botak. Karena masih terkejut, mereka pun tak sempat melarikan diri. Dan alhasil mereka tertimpa reruntuhan tebing sekaligus meruntuhkan jembatan penghubung. Lalu Sin memperlihatkan kembali kejadian saat ini di mana Sayu yang telah membangkitkan mata hantu. Dalam benaknya dia tahu bahwa membunuh adalah dosa apapun alasannya. Itulah yang diajarkan masternya kepadanya. Akan tetapi saat ini dia tidak akan ragu lagi untuk membunuh karena masternya telah menjadi musuh dari pendiri terdahulu negeri ini. Dia akan membela masternya.
Lalu Sayu memasang kuda-kuda dan mengeluarkan ki petirnya. Dia bersiap menyerang. Tangannya sudah mengambil ancang-ancang. Dia pun sudah melihat bahwa musuhnya sudah berada dalam jarak serangnya. Dan wish, ki petir itu keluar dari tangannya dan menyebar di udara. Mereka yang berada dalam jarak serangnya semua terkena petir itu dan terpelanting ke segala arah. Salah satu pemimpin para murid itu masih diam mengamati pertarungan. Lalu mereka yang tadi menyerang dan terkena serangan Sayu ini terhempas kembali ke belakang. Pemimpin itu mulai emosi melihat situasi yang tidak menguntungkan. "Apakah kalian ingin mencoba menjadi musuh kami?" teriak pemimpin itu ke arah Sayu dan juga Master Han. Lalu dia pun melompat dan mencoba untuk menyerang dengan tongkatnya. Melihat itu, mereka menanggapinya dengan santai. Sayu pun menghindari ayunan tongkat itu dengan begitu mudahnya. Tongkat itu menghantam tanah dengan begitu keras. Sayu menghindarinya, lalu melompat sekaligus bersiap menyerang balik dengan ayunan kakinya. Ujung kaki Sayu sudah dipenuhi dengan ki petir dan siap menghantam musuhnya. "Aku adalah muridnya, bagaimana bisa aku takut hanya karena Gunung Myohyang?" ucap Sayu sambil menyerang. Akan tetapi serangan Sayu dapat dihindarinya walaupun hanya beberapa inci. Ki petir Sayu menghancurkan tanah yang terkena olehnya. Pemimpin itu langsung memutar badannya dan bersiap menyerang lagi. Dia memutar tongkatnya seperti mau mengeluarkan jurus. Dia memutar tongkatnya dengan kecepatan tinggi, lalu mengarahkannya ke Sayu. Saking cepatnya putaran tongkat itu sampai menimbulkan sedikit pusaran angin. Serangan itu mengenai Sayu dengan telak. Akan tetapi Sayu malah tersenyum, seakan-akan serangan pemimpin itu bukanlah apa-apa. Benar saja, tongkat itu dihalau olehnya dengan tangan kosong. Pemimpin itu tidak percaya serangannya bisa dihalau dengan tangan kosong. Dia mulai panik dan mengeluarkan keringat dingin. Seperti kata Master Han bahwa benda juga memiliki seperti syaraf dan pembuluh sehingga bisa dialiriki. Tongkat itu pun dialiriki petir milik Sayu dan bisa dilihat tongkat itu terpelintir dengan sendirinya. Dia pun terkejut melihat kejadian di mana tongkatnya yang begitu kokoh terpelintir dengan sendirinya. Namun dengan sigap dia langsung melepaskan tongkatnya dan bersiap menyerang Sayu lagi. Kali ini serangannya menggunakan kakinya. Dia telah mengayunkan kakinya saat di udara dan mengarahkannya kepada Sayu. Serangan itu terlihat sukses menghantam Sayu. Akan tetapi kenyataannya berbeda. Serangannya lagi-lagi dapat dihalau oleh Sayu dengan menggunakan tangannya. Dan bisa ditebak bahwa kaki pemimpin itu akan dialiri Sayu dengan ki petir. Dan boom, kaki pemimpin itu hancur dan terpisah menjadi dua. Ia pun meronta kesakitan dan terjatuh ke dalam jurang. Dia telah merasakan ketidakberdayaannya melawan jenderal artileri surgawi, kengerian seseorang yang mempunyai mata hantu. Dan mata hantu itu sudah dimiliki oleh Sayu, sang jenderal artileri surgawi yang baru. Part 6 pun berakhir di sini. Nantikan part selanjutnya. Dukung terus channel ini supaya bisa rutin upload untuk menghibur kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera. See you next time. Wassalam.